baik. Selanjutnya, nah, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama agar pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Siapa kedua kelompoknya? Saya kedua kelompoknya. Boleh Raffi? Raffi boleh mimpin ya, Pak? Oh ya udah, ya Pak. Ayo. Kirain mimpin doanya ya. Ya, tuh. Baik, hari ini kita mulai pelajaran dengan berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Agar kita bisa tahu cara menggunakan air dengan baik, dengan bijaksana. Nah, kalian kalau di rumah mandinya pakai airnya air apa? Air sumur, atau air sungai, atau air jetang, air mesin, air jetang ya. Nah, jadi menggunakan mesin bor ya. Nah, masih ada yang mandi di sumur? Atau ada yang mandi di sungai? Atau ada yang mandi di kali? Kalau mandinya di kali atau di rumah? Kali kita mandinya di kali, di sumur, atau di rumah pakai air jetang? Di rumah. Oke, berarti di sini semua sudah menggunakan air jetang ya di rumahnya ya. Berarti tidak ada lagi yang menggunakan sumur atau mandi di sungai. Oke, baik. Nah, kenapa sih? Nah, ini kok ada dulu. Kenapa air itu penting untuk kita? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Coba kalau nggak ada air gimana? Kering nggak? Nah, kering nggak kulitnya? Nah, kalau hidup binatang kalau nggak ada air, nah nggak bisa minum ya, nggak bisa minum. Kita juga nggak ada air, nggak bisa minum. Masa harus puasa terus? Nah itulah, berarti itu salah satu pentingnya air untuk kita, yaitu untuk sebagai sumber kehidupan. Oke, hari ini kita ibu akan mengajak kalian membuat satu proyek. Nah, ini temanya ini pengelolaan air di lingkunganku. Nah, sebelum kita masuk ke proyek, ibu mau kasih lihat video dulu ya. Nah, baik anak-anak, untuk materi kita pada hari ini yaitu tentang air. Nah, sebelum kita masuk ke proyek pembelajarannya, nah itu mau memberi, itu mau
menyebutkan tujuan kita mempelajari tentang air hari ini, yaitu satu, kita untuk memahami berbagai kegunaan air bagi manusia dan lingkungan. Lalu mengenal lingkungan alam dan dampaknya terhadap kegiatan manusia. Lalu menampilkan perilaku yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman. Kemudian dengan pembelajaran air juga kita memahami pengukuran volume air yang digunakan setiap hari. Lalu anak-anak juga menggunakan karya baca dan kalimat efektif dalam menulis atau menulis hasil laporan yang sudah ibu berikan. Ya, oke. Jadi kita mulai masuk ke kegiatan pembelajarannya ya. Nah, hari ini ibu sebelumnya kita lihat video dulu ya. Proyektornya lagi nggak ada, tapi ini tampilnya seperti ini ya. Ini lihatnya. Nah, ini ada. Bersih merupakan peran penting untuk kesehatan manusia, tapi sayangnya air bersih di Indonesia tak cemar limbah. Bahkan menurut penelitian lebih dari 10 sumber air rumah tangga tercemar limbah yang membuat air jadi bau, bau, dan gak layak pakai. Air bersih merupakan peran penting untuk kesehatan manusia, tapi sayangnya air bersih di Indonesia tak cemar limbah. Bahkan menurut penelitian lebih dari 10 sumber air rumah tangga tercemar limbah yang membuat air jadi bau, bau, dan gak layak pakai.
Binatang, binatang laut. Mereka makan sampah binatangnya karena sampah yang dibawa ke laut. Nah di sungai juga airnya tercemar, tidak bisa untuk kita konsumsi karena banyak mengandung bahan kimianya. Pernah lihat kali yang banyak busanya? Pernah di kali banyak busanya? Nah itu salah satu limbah juga dari karbon atau deterjen. Nah untuk hari ini ibu mau ngajak kalian membuat satu proyek untuk penyulingan air ya. Nah harus juga dia semua. Nah untuk penyulingan air, bagaimana caranya memproses dari air yang kotor menjadi air yang lebih jernih. Nah oke, nanti ibu akan siapkan bahannya. Nanti kita praktekkan bersama-sama saja ya. Nanti kertasnya disiapkan, nanti ditulis. Nah, nanti di sini dijawab pertanyaannya bareng-bareng. Nah, sebelum kita mulai proyeknya, biar semangat, kita ini ya, seperti yang tadi bukan ya. Nanti jawabnya kita bareng-bareng biar semangat. Kalau yang tanya jawabnya yang semangat. Oke? Siap belajar hari ini? Luar biasa. Oke, baik. Dan semangat proyeknya ya. Nah, itu nih, ibu mau perlihatkan dulu di sini bahan-bahannya itu. Untuk membuat penyaring air ada botol aqua bekas, ya, ada botol aqua bekas, terus ada air yang cemar, lalu ada beberapa batu-batuan dan ada pasir, ada tisu juga sebagai pembantu penyaringnya. Oke, perhatikan ya kembali. Sini gua akan tunjukkan untuk membuat penyaring air kita bisa menggunakan bahan yang sangat sederhana, menggunakan botol bekas. Nah pertama untuk membuat penyaring airnya kita bisa masukkan tisu. Kita masukkan ya. Lalu setelah itu kita masukkan batunya. Nih, batu ini dulu. Batu yang kecil, lalu batu yang sedang, lalu masukin lagi. Ini apa? Arang. Letakkan batu-batu yang bergerak. Oke, selanjutnya ditutup lagi dengan pasir. Nah,
mana lihat. Perhatikan semuanya. Ini air kotornya. Ada yang catat ya di kertas, di buku. Kalau enggak, nih ibu juga catat di papan. Ini kita hitung ya. Ini air kotornya sebelum disaring ada berapa mili? Kita lihat. Ini ada gelas ukur. Nah, ini ada di 250 mili ya. Air kotornya 250 mili. Sini air. Nah, nih, tuang perlahan sini. Dikit aja, dikit. Ini buat. Ini pelan ya. Perhatikan semuanya, perhatikan dulu. Ini setelah ditutup dengan tisu, kita buang air kotornya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat perubahan warnanya. Perhatikan semuanya. Nanti sampai keluar tetes-tetesannya. Nanti kita lihat apakah langsung jernih atau hanya berubah warnanya sebagian. Ini prosesnya. Dia perlahan-perlahan turun ke bawah. Adalah ke dalam pasir, sari sama pasir dan batu-batu. Terima kasih Hairul, boleh dulu kembali ke bangku. Nah, perhatikan ya. Nah, sudah terlihat tuh. Akhirnya jadi apa? Jadi bening ya. Tuh. Jadi bening ya, kelihatan. Tuh. Jadi bening ya. Tuh, ya. Jadi lebih bening ya, lebih bening dari yang tadi ya. Nah, ya kan? Airnya jadi lebih jernih dari yang tadi walaupun masih agak kuning, tapi sudah lebih jernih. Ini namanya proses penyaringan air. Belum tentu bisa langsung diminum, cuman dia sudah lebih jernih dari warna yang tadi. Apa tadi ini bahan-bahannya? Tisu. Tulis dulu di kertas. Tisu, batu kerikil, pasir, batu besar, pasir lagi, lalu ditutup dengan tisu lagi. Seperti itu ya. Tuh lihat ya, airnya kotor banget. Nah, ini airnya sudah terlihat lebih jernih dari yang sebelumnya, sudah tersaring. Nah, tugasnya sekarang lihat lembar kerjanya. Kemarin batu, lihat lembar kerjanya yang tadi sudah ibu ya, udah nggak terlalu coklat banget ya. Nah, karena ada beberapa air yang harus melewati beberapa penyaringan untuk menjadi bening kembali. Nah,
Coba lihat LKPD-nya. Tadi lembar kerjanya dilihat. Ayo teman-temannya satu kelompok membantu yang temannya yang menulis. Ada sana, perhatikan. Oke, tahap 1, kegiatan 1. Ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan. Mengapa air begitu penting bagi kita? Kenapa? Karena air. Ya air mengapa air begitu penting bagi kita? Tadi yang Ibu bilang tadi, karena kalau tidak ada air kita tidak bisa hidup. Kita bagaimana mau mandi, mau minum, mau membersihkan diri, mau ke toilet tidak ada air bingung. Ya kan? Berarti air kan sangat penting sebagai sumber kehidupan. Berarti jawabannya air penting bagi kita karena sebagai sumber kehidupan. Nah, lalu yang kedua. Apa pertanyaannya? Nah, ini apa hak? Coba baca pertanyaannya. Apa hak terdapat air bersih? Apa kewajiban kita untuk menjaga? Apa hak kita? Oke, terima kasih. Apa hak kita terhadap air bersih? Nah, apa kewajiban kita untuk menjaganya? Nah, teman-teman perhatikan. Kelompok satu. Nah, perhatikan. Nah, ini nomor 2 pertanyaannya, apa hak kita terhadap air bersih? Apa haknya? Yaitu kita mendapat air yang bersih dan aman dikonsumsi. Nah, kewajibannya kita harus menjaga penggunaan air, harus menghemat penggunaan air agar tidak membuang air secara berlebihan. Iya, jadi jawabannya apa? Hak kita untuk mendapatkan air yang bersih dan aman. Tulis. Nah, jawabannya hak kita yaitu mendapatkan air bersih dan aman. Ayo, siapa yang nulis gantian ya nulisnya? Dalam satu kelompok nulisnya gantian. Kewajibannya apa? Kewajibannya kita sebagai manusia harus menjaga penggunaan air untuk lebih bijak, yaitu menghemat air. Kita harus bisa menghemat air agar kebutuhan air kita bisa selalu tercukupi. Kalau air kita habis, misalnya yang menggunakan mesin jet pump, kalau kita tidak bijak air, tahu-tahu mati listrik, nah tidak ada air, berarti kan harus terganggu ya. Kita harus nunggu listrik nyala dulu, baru bisa ngisi air lagi. Kalau kita bijak penggunaan airnya, walaupun sedang mati lampu di rumah, kita masih punya cadangan air. Jadi kewajibannya apa tadi? Untuk menghemat air. Jawaban kewajibannya untuk menghemat air. Kalau kita haknya mendapat air bersih dan aman. Oke, selanjutnya. Tadi eksperimennya sudah ya. Eksperimen penjernihan airnya yang seperti tadi kalian lihat anak-anak. Nah, ini lihat nih, perhatikan di sini di depan. Nah, ini tadi tahap ketiga melaksanakan proyeknya yang sudah tadi diperhatikan bersama-sama ya. Kelompok 5 perhatikan. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 perhatikan ke depan. Nah, ini tadi proyeknya sudah ya. Kita praktekkan. Nah, di sini sebaliknya, buka halaman berikutnya.
kehitaman sebelum difilter, setelah ditulis. Coklat kehitaman. Ya. Coklat kehitaman warnanya itu L, balik L. Temennya bantuin dong. Balik halaman baliknya. Nah, itu iya itu diisi. Pengamatannya tuh, sebelum difilter warnanya apa tadi tulis? Coklat kehitaman, tulis. Coklat kehitaman sudah? Sudah. Berarti setelah difilter tadi warnanya menjadi nih. Lebih bening tapi masih bilangnya kuning. Sudah menjadi warnanya menjadi kuning. Lebih cerah menjadi kuning. Kuning ya. Warnanya lebih cerah menjadi kuning. Tuh, dari yang coklat kehitaman menjadi kuning. Ya, tulis. Setelah difilter warnanya menjadi kuning. Kuning, nih. Setelah difilter kuning warnanya, tulis ya kuning. Nah, baunya sama. Tidak berbau tulis. Sebelum difilter tidak berbau, setelah difilter juga tidak berbau. Tidak berbau. Ini tadi coklat. Kejernihannya, nah kejernihannya tadi yang sebelum difilter keruh, tulis keruh. Keruh, air keruh. Air keruh. Tulis sudah air keruh. Kejernihannya air keruh ya. Nah, yang kuning sini nih. Kan ini warnanya coklat kehitaman. Setelah difilter jadi kuning. Coklat kehitaman tulis. Coklat kehitaman. Setelah difilter jadi kuning. Lalu baunya tidak berbau. Kemudian kejernihannya tadinya air keruh menjadi setelah difilter lebih bening ya, lebih bening gitu aja. Nah, oke. Nah, selanjutnya itu yang matematika. Volume air keruhnya awal tadi berapa? 250 mili, tulis. 250 mili. Nah, volume air bersihnya kita lihat setelah disaring. Ada berapa ini? Menjadi berapa ini? Lihat. Ini 150 mili ya. Menjadi 150 mili. Menyusut menjadi 150 mili. 100 sayang. Volume air bersih hasil filter 150 mili ya betul. 150 mili. Nah, berapa air yang terserap dan hilang? Tinggal dikurangin. 250 dikurangin 150 menjadi 250 dikurangi 150 berapa? Nih, tadi kan 250. Terus menyusup setelah dihitung menjadi 150 dikurangi berarti berapa? 0,01. Berarti ini air yang hilang. Air yang menyusup ini 100 mili.
Perhatikan semuanya, perhatikan. Nah, dari apa kita? Bentar, Pak. Dari yang awal. Nah, perkenalkan dari kelompok mana dan namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan tentang lawan air di lingkunganku. Tadi kegiatan pertama yaitu tadi jawabannya apa? Kegiatan pertama, mengapa air harus penting bagi kita? Karena air sebagai sumber kehidupan kita. Lalu kedua, jika kita mendapatkan air bersih dan aman, kita harus menjaga air bersih. Dari hasil pengamatan, Teman-teman perhatikan di sini ya. Dari hasil pengamatan dapat diketahui warna air sebelum difilter berwarna coklat kehitaman. Setelah difilter menjadi kuning, tidak berbau. Sebelumnya tidak berbau. Dan setelah difilter juga tidak berbau. Kejernihannya sebelum difilter airnya keruh, setelah difilter airnya lebih kuning. Oke, nah volume matematikanya. Nah, menghitung volume air. Menghitung volume air. Volume air dalam awal 250 mili. Lalu volume air bersih setelah difilter menjadi 150. Banyaknya